Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang budidaya tanaman LCC Mucuna Bacteriata. Anggota kami yaitu dari kelompok 3, Jove Kalib Jedidah Panjaitan, Andika Jaya Kelana Manurung, Dimas Aditya Ramadan, Arya Rinaldi, dan Eko Saputro, saya sendiri. Mucuna Bacteriata adalah LCC yang pertama kali ditemukan di areal hutan negara bagian Tripura, yaitu di India Utara, dan sudah ditanam secara luas sebagai tanaman penutup tanah di perkebunan karet yang berada di Kerala, India. Mucuna Bacteriata ini memiliki hampir keseluruhan syarat LCC yang ideal, dan nyatanya lebih baik atau lebih unggul dibandingkan LCC konvensional yang lainnya. Di Indonesia sendiri, Mucuna Bacteriata ini tidak dapat menghasilkan buah di dataran rendah, dan kalaupun menghasilkan bunga, pembuahannya hanya sedikit atau tidak normal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh petani atau pekebun di Indonesia yaitu untuk mengembangkan Mucuna Bacteriata adalah keterbatasannya benih, karena benih tersebut harus diimpor dan harganya yang cukup mahal. Perbanyakan Mucuna Bacteriata dengan biji. 1. Kebutuhan biji atau benih. Dalam melakukan pembibitan Mucuna Bacteriata, benih yang dibutuhkan perlu diperhitungkan terlebih dahulu berapa hektar lahan yang akan ditanami LCC ini. Dan dalam 1 kilo benih Mucuna Bacteriata terdapat sekitar 6.300 sampai 6.500 benih. Sedangkan kebutuhan benih yaitu 0,15 kilo per hektar, yang mana dalam 0,15 kilo itu mengandung sekitar 950 benih. Saya di sini akan menjelaskan tentang persiapan pembibitan. Di tahap ini terdapat 3, yaitu media tanam, seleksi, dan penanaman. Nah, untuk media tanam sendiri itu terbuat dari tanah topsoil atau bisa juga digunakan sekam yang sudah matang. Media campuran tanah dan pasir juga dapat digunakan dengan perbandingan 2:1. Media tersebut dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 11 x 17 cm. Nah, yang kedua itu tahap seleksi. Pada tahap ini kita akan menyeleksi benih-benih yang kopong atau benih-benih yang tidak memasuki kriteria benih yang normal. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti benih kopong dan benih yang abnormal. Nah, yang ketiga yaitu tahap penanaman. Di tahap ini, benih ditanam pada media yang sudah disiapkan, yang tadi pertama dibahas di media tanaman. Setelah itu, setiap polybag ditanami dengan 1 benih. Kemudian tutup benih dengan lapisan tanah tipis. Untuk informasi selebihnya, untuk informasi visual bisa ditengok pada gambar yang terdapat pada slide. Terima kasih. Penyusunan polybag. Polybag diletakkan di dalam bedengan dan dapat diberi naungan pada iklim yang panas dan dapat dibuka pada iklim yang basah. Seperti itu kira-kira. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri meliputi penyiraman dan juga penyiangan. Untuk penyiraman sendiri dilakukan saat benih sudah mulai berkecambah, yaitu pada umur 3-4 hari setelah disemai. Yang keempat yaitu adalah seleksi. Seleksi sendiri yaitu untuk menyeleksi benih yang tidak tumbuh, benih yang tumbuh kerdil disingkirkan dan hanya mempertahankan benih yang hidup. Yang kelima yaitu bibit siap tanam. Bibit siap tanam di lapangan pada saat umur 6-8 minggu setelah penanaman benih. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.